Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya, kita belajar dari perdebatan calon wakil presiden. Apa isi otak dari Muhaimin, Mahfud sama Gibran ya. Kita lihat ada di merdeka.com ya. Yang nonton sudah 306.000 ya. 7 jam yang lalu, waktunya tidur. Kita lihat ngomong-ngomong, Cawapres Gibran bilang Caimin aneh, nggak setuju KKN. Ya nggak apa-apa kok aneh. Mahfud sampai kaget. Kenapa kaget? Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Merata. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan 40 kota. Bagus ini, gagasannya besar berarti. Saya suka orang yang gagasan besar tapi realistis dan kelihatan memperlihatkan keadilan yang 40 kota. Nggak kayak IKN yang satu kota dan menimbulkan kesenjangan dan kota-kota yang lain karena duitnya itu terlalu banyak untuk satu kota yang namanya IKN. Sampai 466 triliun. Kalau ini 40 kota merata ya. Untuk kota-kota representasi dari mungkin ya dari Sumatera, Kalimantan, Jawa dan lain-lain. Jadi ada keadilan kan, pemerataan itu poinnya saya lihat. Menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan tangannya itu jangan gini-gini kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara dilihat dari ininya, dari matanya dan cara tangannya yang nggak bervariasi itu menunjukkan dia lagi mikir ya. Harusnya dia melakukan simulasi dulu sebelum debat ya. Latihan maksudnya. Nah, sekarang kelihatan tangannya mulai berpindah. Sekali yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta. Jadi ini gagasannya mirip Rizal Ramli ya. Caranya itu untuk pemerataan bukan dengan membangun satu kota IKN, tapi pemerataan dananya itu loh yang diberikan secara proporsional kepada kota-kota itu sehingga mereka bisa tumbuh bersama ya. Apa sih istilahnya, DKU, dana anggaran khusus gitu. Dana anggaran khusus DAK atau DK itu loh, Rizal Ramli itu yang benar. Yang ngerti, saya nggak ngerti. Yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Pak Gibran, Cawapres nomor 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Gus Muhaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Monggo lah ya, nggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus menggarap transportasi umum. Dia nggak nolak IKN, ini kurang cermat Gibran itu. Tapi dia memberikan pentingnya skala prioritasnya. Bukan soal menolak atau membangun IKN, tapi skala prioritas
yang kuncinya adalah keadilan dan pemerataan. Kalau hanya IKN itu berarti nggak ada keadilan di situ. Tapi bagaimana 40 kota yang selevel Jakarta itu dibangun secara bersama-sama, anggarannya salah satunya dari investor, gitu. Tapi 40 kota bukan satu kota IKN, dan dia tidak menolak IKN itu Gus Muhaimin, dan ditangkap secara salah oleh Gibran, ya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak. Lalu kita pastikan transportasi umum ini ada digitalisasinya. Sekarang kan sudah ada teman bus. Nah, ini harus kita replikasi di beberapa kota juga. Lalu untuk mungkin di level-level kota kecil, kita pakai skema buy and the service, sehingga masyarakat bisa mencoba menggunakan transportasi umum secara gratis. Lalu untuk masalah kumuh, nah ini perlu kolaborasi BSPS dari Kementerian PUPR, RTLH dari Pemda, dan juga CSR dari swasta. Terima kasih. Harap tenang. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa? Cukup. Selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktu untuk menanggapi 1 menit, Bapak. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Ya, Kak Imin, saya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Gak usah kaget, biasain. Ya, apa itu bisa? Bisa. Dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi Bisa. presiden dan wakil presiden. Bisa. Berapa kota dalam 5 tahun? Serentak bisa. Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji. Belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan. Lalu saudara 40. Luar biasa menurut saya. 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu. Lalu juga pembiayaannya menurut Pak Muhaimin. Kalau nanti kita membentuk 40 kota itu, pembiayaannya itu APBN, APBD, atau perlukah lembaga khusus seperti tadi ditanyakan oleh panelis melalui moderator. Ini perlu dijawab dulu agar semuanya tidak spekulatif. Selesai. Baik. Mohon maaf waktu Anda habis. Kami akan kembalikan ke Pak Muhaimin. Mohon tenang, belum selesai. Pak Muhaimin, waktu Anda untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Gibran dan Pak Mahfud. Waktu Anda silakan. Kita lihat apa. Yang saya sampaikan seperti Jakarta itu memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta, di mana tentu kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan. Misalnya Pontianak, 1 tahun cuma 1 triliun. Bagaimana kalau 1 tahun kita bisa investasikan pengembangan kota hingga 3 triliun, 5 triliun. APBN kita cukup. Apalagi kalau seperti yang sampaikan Pak Gibran tadi, melibatkan berbagai cara pembiayaan yang melibatkan baik itu swasta maupun CSR. Bisa 40. Jadi apa yang saya sampaikan selevel Jakarta itu target utama. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan dipersiapkan dari potensi yang sudah ada. Sehingga dalam waktu singkat kota-kota 40 kota itu benar-benar sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki yang ada. Jadi yang dimaksud Muhaimin itu saya paham sebenarnya. Jadi berangkat dari yang sudah ada, karena tidak berangkat dari nol. Pontianak kan sudah ada. Anggarannya 1-5 triliun itu bisa untuk menumbuh kembangkan. Jadi kebijakan politik dari pemerintah pusat itu tidak mengarah pada satu titik IKN dan besar-besaran digelontorkan dana ke sana, tetapi 40 itu ya itu sama-sama secara serentak dalam 5 tahun berangkat dari fasilitas yang sudah ada itu disentuh. Jadi ada semacam proses akselerasi percepatan, dan itu mungkin ya. Mungkin ini persoalan keberpihakan pembangunan. Kalau keberpihakan hanya kepada IKN berarti itu tidak adil karena hanya menyentuh bagian kelompok tertentu yang sangat elit. Tapi kalau 40 kota itu berarti keberpihakan kepada keadilan, kepada kepentingan orang banyak dan tidak kepada kepentingan yang sedikit. Itu poin dari siapa? Dari Muhaimin, dan itu proses itu bisa dilalui ketika kekuasaan ada di tangan dan serentak keadilan itu ditegakkan di 40 kota. Saya paham maksudnya.
Muhaimin. Kok Gibran sama Pak Mahfud itu nggak paham? Saya aja tuh habis paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih saya ini aki-aki di bawah, bingung ininya. Situasi terkini di pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Jolali. Ketemu ya begini. Sampai saat ini masih perakitan besi, tulang. Padahal disuruh tukang, sama aja kalau ada pada juga tukang juga ngerti. Kita nggak mungkin kalau nggak disuruh tukang. Seluk beton atas. Yang dipakai yaitu besi ulir 13. Ketinggian dari dak ke lantai 4,5 meter. Kan namanya bang menung aja, bang ini aja kata bang Iri jawab gimana? Apa tulakan lo kata bang Iri tulangkan nih. Jadi mana kan? Kagak buang. Sayap ini kita yang sayap. Bambunya diambilin bisa dirobek. Tenang aja kita. Sudah tenang aja lu, udah lewat. Yang ada betul kerja lebih bayar, nah itu boleh. Itu kan bongkar itu. Berarti ini bang. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Thank you.